Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kajian kita oleh Gunawan BP, manfaat la ilaha illallah di dalam pembinaan umat. Sesuatu yang mendasar di dalam konsep Islam adalah ajaran tentang ketauhidan, pengertian atau kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah merupakan sebuah fundamental tentang tidak adanya tujuan hidup kecuali berserah diri. Tujuan hidup untuk berserah diri mencari keridhoannya, sehingga dapat menjadi sumber antisipasi terhadap perkembangan zaman yang menuntut gerak cepat dan langkah dinamis. Pola berpikir di kalangan sebagian manusia dewasa ini sedikit banyak berpengaruh pada tatanan kehidupan yang mengarah kepada sistem sosial materialistik. Tampaknya kecenderungan berpikir yang tercermin pada bentuk ilmiah telah mengesampingkan kegiatan spiritual. Sepintas teori ini bersifat rasional, namun eksistensi fitrah manusia tidak dapat mengekang pengembaraan diri untuk mencari sesuatu panutan atau pedoman hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Islam menghadirkan persaksian bahwa keterikatan makhluk dengan Kholik sebagai la kholiko lillah mengandung segi-segi positif atau al-tafaul atau optimisme dan kegembiraan, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Quran Suci surat 41 ayat 30 membawa image akan kejelasan langkah mana yang patut kita pijak tanpa rasa ragu-ragu. Di satu sisi lain, penerapan iqrar tentang adanya penguasa tunggal yang tidak terbagi-bagi menimbulkan situasi al-aman atau aman, dikarenakan persepsi adanya suatu zat yang setiap saat akan mengawasi tingkah laku, mengakibatkan kemungkinan penyelewengan dapat dihindari sedini mungkin. Seperti kita ketahui bersama, risalah atau misi umat manusia di muka bumi ini ialah yang pertama, sebagai khalifah yang mana diharapkan membawa kebajikan atas penguasa bumi. Walau telah disinyalir bahwa keberadaan manusia akan membawa kerusakan dan pertumpahan darah, bahwa peristiwa tragedi Habil putra Adam telah membuktikan kekhawatiran para malaikat. Kadang tanpa kita sadari di dalam kehidupan sehari-hari mudah muncul penyakit hati yang berdampak kepada menghilangnya sifat fitrah manusia. Kemudian sifat di luar peri kemanusiaan lebih mendominasi. Kesemuanya diakibatkan terjadinya persaingan yang begitu ketat, sehingga tertutupinya akhlak mulia ada. Manusia yang kalau tidak terkontrol mudah terrefleksi dan mengakar dalam kehidupan.
Yang kedua, agar manusia dapat mengaplikasikan aturan-aturan Allah Ta'ala dengan contoh adanya langit dan bumi, siang dan malam, serta perubahan matahari, bulan, dan bintang yang begitu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hukum yang tersirat maupun yang tersurat diharapkan tertaati karena segala perbuatan mempunyai balasan yang setimpal, sehingga ada kejelasan bahwa yang hak adalah hak dan yang batil tetaplah batil, sebab hukum Allah Ta'ala jauh lebih baik dibanding kehendak kita. Yang ketiga, dengan keyakinan terhadap keesaan Tuhan, secara langsung atau tidak langsung muncul kesadaran dari atau kesadaran diri ke arah pergantian atau pengertian bahwa Allah Ta'ala pemilik segalanya, tempat berpegang teguh, dan hanya kepadanya lah kita mengabdi atau berserah diri. Kalau boleh disimpulkan hasil dari pemahaman terhadap la ilaha illallah dalam pembinaan umat yang mendasar ialah timbulnya kesadaran eksistensi diri, di mana sesungguhnya manusia diciptakan di dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan akan dikembalikan dalam tempat serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Terdapat di dalam Quran Suci surat 95 ayat yang keempat dan keenam, atau yang keempat dan keenam. Jadi surat 95 itu adalah surat At-Tin. Juga terciptanya kebaikan-kebaikan atau al-barokah dikarenakan takwa. Terdapat di dalam surat 7, yaitu surat Al-A'raf ayatnya 96, yang termotivasi bahwa sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat 6 surat Al-An'am ayatnya 163, sehingga timbul keberanian menatap hidup dan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Wahai Robbi, kami janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rob kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan kasihanilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 286. Demikian kajian dari Gunawan BP. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.